Ya, hadirin rahimakumullah, saya ada catatan kemarin waktu kita ngaji di Al-Mawana juga saya buka. Ini sebenarnya makalah saya sudah dari seberang ya tentang korban. Saya rujuk dari kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ya, jadi tentang menjual kulit hewan kurban itu ada beberapa tafsir pasal. Pertama, boleh dijual tapi dengan syarat. Ya. Jadi pandangan kemarin kan di grup musola itu kan sempat ketika Ustaz Amir itu nge-share itu dan itu kan jadi maksudnya bagus, jadi ilmu buat kita semua, jadi paham. Maka saya nggak turun tangan, saya diarin aja udah. Ya, saya nggak turun tangan, saya diarin karena dia di pengajian capek ketingnya. Jadi benar begitu memang. Jadi pendapat ulama Abu Hanifah, Atha, Al-Auza'i, Ahmad, Ishaq, Abu Saur dan salah satu ulama Syafi'i nyatakan boleh menjual kulit hewan kurban. Ketentuannya hasil penjualannya harus diberikan kepada penerima yang membutuhkan daging kurban. Artinya membutuhkan itu berarti orang yang mampu, itu yang makan daging itu setahun sekali. Gitu. Makanya tahu tempe, daging jarang-jarang ketemu gitu maksudnya. Nah, dan dalam pandangan mereka, pemanfaatan kulit hewan kurban sebagai sumber pendapatan, artinya yang kemudian dijual menghasilkan duit, itu bisa membantu mereka yang membutuhkan. Ini dianggap sah dan bermanfaat. Jadi boleh dijual itu. Makanya kan hadirin, pendapat ulama itu banyak dalam hal ini. Ya, makanya kalau fikih itu memang bisa banyak pendapat. Jadi nggak satu. Jadinya begitu. Tapi memang ada yang asoh, kaul yang paling kuat. Ya. Itu hadirin rahimah. Dari pendapat ini menggarisbawahi kebolehan untuk memanfaatkan seluruh bagian daripada hewan kurban, termasuk kulit, ya, sebagai cara membantu orang-orang yang kurang mampu. Jadi begitu modelannya. Ini dalam Hasyiah Asy-Syarqawi Al-Tahrir juz kedua halaman 21 disebutkan wa mislul lahmi al-jildu wasya'r, dan dianggap sama seperti daging adalah kulit dan juga bulunya. Qauluhu la yabi'ul lahmi udhiyah. Jadi la wala bai'ul lahmi udhiyah, dan tidak boleh menjual daging dari hewan udhiyah. Wasuf wa ma'altina min dzalika fi haqqil mudahhi. Jadi seperti itu. Jadi dikatakan tidak boleh menjual daging kurban, kulit, bulu, rambut. Larangan ini berlaku bagi orang yang korban. Larangannya berlaku bagi yang korban. Adapun yang menerima yang pemberian daging atau semisalnya kulit, pale, kaki dan kalau dia termasuk orang fakir, maka boleh dia untuk menjual. Amma man intaqala ilaihi lahmu aw nahmu fa in kana faqiran jazalahul bai' aw ghaniyan fala. Tapi kalau dia orang kaya, orang mampu, dia dapat, dia nggak boleh jual. Paling kalau boleh dikasih orang lain. Gitu. Jadi begini. Jadi hewan kurban itu yang udah diserahin ke panitia, itu semuanya udah dihadiahin ke panitia. Makanya ijab kabul itu biar jelas. Arti kulit, pala, kaki itu dihadiahin buat panitia. Nah lantas kemudian kan ada banyak tuh kulit, masa kita bagian itu ada kasih kulit nih satu. Kan ribet ya kulit buat apaan kita, ya Allah. Ya bingung mana. Udah gini aja dah, kita koordinasiin semua, kolektif itu kulit kita kumpulin aja dah. Ya kita jual, jadi duit, dan duitnya kasih apa ya? Yang tadi pada terima itu kan hadiahnya dia pada semua. Itu hadirin bukan upah, dia emang bagian dia karena dia jadi panitia di bagiannya, jatahnya udah hadiah udah. Nah kalau yang memang orang-orang miskin ya boleh diterima begitu. Jadi duit, tapi kalau emang dia merasa mampu, ya jangan mau terima duitnya, janganlah. Gitu kasihin aja noh, jadi yang namanya makan daging jarang-jarang, gitu aja udah. Itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi emang ada juga memang yang saklek ya, itu dikulitin potong-potong. Iya memang. Ada potong-potongan baju. Nah sekarang dibuat apa nanti kulit di rumah? Coba. Kalau sapi kalau nanti. Sapi juga kali susah. Nah bulunya gimana nyari? Susah. Ya Allah. Tuh masaknya juga ribet. Saya kan masak kecil tuh. Masaknya juga ribet, dan lain sebagainya. Susah.
Nah jadi daripada begitu dibuat udahlah kita jadi duit. Nah buat yang orang-orang yang nggak mampu dia boleh tuh terima duitnya. Sementara yang ada jangan. Jadi ambil ya ambil ambil dagingnya aja udah. Kita ini nggak usah diambil. Nah ini hadirin jamaah rahimakumullah. Ya jadi seperti itu. Tapi memang ada ini baik itu korban sunnah ataupun korban wajib. Wala farqa fil ujjati bainal wajibati wal mandubah. Jadi nggak ada perbedaan. Boleh aja pokoknya ya, buat yang menerima ya bukan buat yang korban. Kalau yang korban mutlak nggak boleh haram. Nggak boleh sama sekali. Kalau dia menjual hewan kurban, kulitnya dijual, itu nggak sah korbannya dia. Jangan menjual kalau panitia. Panitia beras juga jual. Jadi bagaimana? Tadi dibilang kalau yang ada yang jarang-jarang makan daging gitu, itu boleh dah tuh. Ketentuannya begitu. Jadi kan boleh dijual dengan syarat. Nah syarat ini mereka orang-orang yang memang membutuhkan. Boleh dijual duitnya, boleh diganti ke jadi duit. Jadi tinggal panitianya dah yang tidak. Sekarang gini Ustaz Ahmed, kita nggak bisa, lo nggak boleh lo, nggak boleh terima duitnya, nanti jadinya aja dah. Lo merasa susah makanya gitu aja udah. Nah kita melarang terlalu marah. Gitu. Ya begitu aja udah kita sih namanya yang penting udah dipaparin, ya dipaparin dijelasin. Kalau emang kita merasa orang yang mampu dan sebagainya, kita nggak berhak untuk dapat barter dari duit itu, gitu. Kasih orang lain aja lagi dan duit atau boleh kasih ke panitia yang emang artinya fakir miskin ini bukan berarti orang yang panitia juga boleh dikasih emang yang itu hadirin rahimahullah ya. Kulit doang, jangan kulit. Ada tulangnya kita komplain. Kulit ada tulang. Jangan kulit. Oh iya, tulangnya itu komplain. Iya lah, orang kita itu memang korban kagak dikasih kagak disyukurin ya. Iya, gini kan jerokan aja kan. Makanya kan jadi ini kalau di sini kalau korban daging dipisahin ya sama tulang, diplastikin lagi. Iya mesti digituin. Iya kalau nggak diplastikin dia kelihatan. Nyaru. Iya apalagi kalau udah lama kan jadi pucet tuh warnanya, nggak kelihatan udah. Ya itu makanya kalau yang daging itu mesti diplastikin biar kelihatan. Karena orang begitu udah korban kagak, apa kagak. Apaan katanya panitia? Oh dikasih ginian doang katanya. Ada dagingnya. Itu kelihatan udah di daging kalau udah dimasak. Nah, dimasak baru udah kelihatan. Ini ada satu pendapat yang lemah nih dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ya. Ini Abdurrahman Ba'alawi di halaman 423. Dibilang gini, kalau seandainya kulit diberikan pada panitia yang terbilang kaya, ya ini panitia, baginya boleh untuk menjual dan mengalokasikan uangnya sesuai dengan tujuan dia. Ya kayak di atas tuh. Ini tapi pendapat ini dianggap lemah. Tapi ada yang gitu, yang kaya, ini yang mampu. Makanya ini kan yang punya bisa ambil bilang yang kagak mampu boleh. Makanya boleh dijual itu dengan catatannya gitu, termasuk ya. Nah tinggal gitu aja nah besok. Kalau seandainya dia dijual tuh, ya kita bagi aja nih. Kita kasih aja dah. Kita nggak kasih marah. Kasih. Nah, kan dia udah boleh kasih nih. Kalau ente merasa mampu, ya dia terima. Ente kasih orang aja lagi terduit gitu kasih siapa ya ini aja dah. Sekali duit paling 75 gocap buat apaan nih? Dia berapa duitnya? Sekitar gitu. Hah? Sekitar segitu kadang-kadang. Segitu ya. Sekali duit segitu jadi repot. Nggak terima apa yang kasih aja gitu kan. Dan teman ini yang capek banget kerjanya jadi seperti itu hadirin ya. Jadi clear itu masalah ya. Ini hadirin rahimahullah ya. Jadi juga dalam Muhammad Asy-Syaukani di dalam Nailul Awtari juga pendapat ulama Auza'i, Ahmad Thawr juga mazhab Syafi'i bilang boleh jual kulit hewan kurban sepanjang hasil penjualan itu digunakan untuk kepentingan kurban. Ini ada lagi nih pendapat lagi untuk kepentingan kurban itu masih boleh dijual gitu. Walaupun dalam pendapat yang lain ada kok nggak boleh tuh buat begini. Jadi di dalam Nailul Awtar di juz yang ketiga halaman 202 Muhammad Asy-Syaukani
Pendapat ulama diantaranya Al-Auza'i, Ahmad, Abu Thawr, dan juga mazhab Syafi'i bilang boleh menjual kulit hewan kurban sepanjang hasil dari penjualan digunakan untuk kepentingan kurban. Iya, berarti kalau buat kepentingan kurban buat apa nanti? Ya, beli apa ini itu dan lain sebagainya. Ya buat makan panitia dan lain sebagainya. Tapi memang harusnya panitia udah mengalokasikan itu dari dana beli hewan kurban ya. Jadi disiapin buat upah potong berapa ya satu ekornya keluarin. Lalu kira-kira kan buat urusan ini dan lain sebagainya taruhlah keluarin 1 juta misalkan dari patungan itu. Untuk apa nih? Untuk upah potong dan lain sebagainya urusan-urusan. Nah kalau yang hasil penjualan itu kan haknya panitia. Emang punya dia sebenarnya. Dia dikasih, cuman kan dia bingung. Dia ini buat apa kulit? Ya udah dah, kita jualin aja dah. Ntar hasil duitnya diapain? Kasih dia, emang punya dia tadinya. Nanti bawa pulang kulit buat apa? Bikin bedung. Ya Allah, dia gak ngerti bedung. Ya susah, kikil sama itu. Ya Allah, jadi kayak begitu. Jadi hukum ini nggak usah terlalu dianggap dibuat fleksibel. Jadi memang pendapat ulama itu banyak. Apalagi Imam Atta paling unik tentunya, paling lain bilang itu sendiri. Lalu kemudian pendapat kedua hanya boleh ditukar, nggak boleh dijual. Barter doang, tapi nggak boleh bikin duit. Jadi itu lah. Nah ini pendapatnya Imam Hanafi yang begini. Jadi nggak boleh kalau Imam Hanafi itu nggak boleh misalkan tuh kulit dijual nggak boleh deh. Soalnya kita kayak mujahidin tuh, sapi ada 28, kan kulitnya banyak tuh, bisa dapat berapa juta tuh ya. Ya taruhlah bisa, misalkan taruhlah 15 juta misalkan, tuh kumpulin semua tuh kulit, ame kaki-kaki gitu-gituin, pahala mana? Itu kalau dikumpulin nilainya mungkin bisa sampai 15 juta. Itu di dalam mazhab Hanafi itu haram dijual kalau nggak boleh dijual. Ini Hanafi. Lantas boleh diapain? Dibarter. Tukar dalam bentuk barang. Begitu. Jadi analoginya begini. Ya, tapi tetap itu hasil barternya dibagi orang miskin lagi. Gitu tetap. Gitu. Ya dibagiin tapi buat orang-orang yang nggak mau ya panitia dah yang rumahnya itu dah. Makanya kalau yang panitia tuh yang duitnya ada ya udahlah aja makannya dagingnya aja ya segala kulit mau dimakan juga gitu. Tapi kalau semuanya memang jalan-jalan saat aneh yang kelihatannya doang saat aneh saat kaya padahal mah susah banget. Ya udah ambil apa udah ambil udah urusan dia udah kasih aja udah yang penting kan udah dibilangin nih kita jangan ngaji nih dan tinggal masing-masingnya aja. Dan emang udah dikasih masing-masing kan jakahin wanita ada berapa nih anak bocah-bocah nih. Kata tinggal kita ngerasa aja lah. Iya maksudnya begitu. Nah kalau udah dibilangin, lu mau jajarin serah, lu mau kasih orang terserah. Nah sekarang kalau ini kita kalau lagi jadi panitia zakat saat itu banyak kan orang ngakunya susah semua. Lu nggak dapet tuh. Lu kan susah apa ya Allah gitu. Nah, dan kontrakan banyak, motor banyak ada sini, rumah pakai AC mana? Masih kita mau zakat, kebangetan. Jadi begitu. Ya biasa bayarin aja ntar urusan dia tuh udah ngaji lo mau ambil lo ya jadi kalau Hanafi itu nggak boleh, dia boleh dibarter. Misalkan nih dapat 15 juta kita bawa ke tukang sapi, bang tukar sama sapi ya tuh tukar sama sapi ya tuh boleh, yang penting tidak dihargai dengan duit. Dia sapi besok potong lagi lebaran, tapi bukan korban itu namanya. Dia barteran, udah potong lagi ya. Habis itu dagingnya lagi. Boleh, ntar ada boleh lagi barter lagi. Habis itu. Ya artinya itu kalau Hanafi itu di pendapat itu, pokoknya dia nggak boleh jual, bolehnya banyak